Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan segala puji bagi Allah, yaitu Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan dan berupa kesehatan untuk menyimak kitab Ihya Ulumuddin ini karangan dari Imam Abu Ghazali. Salawat dan menyertai salam terlebih pula kita kirimkan kepada Nabi besar kita, baginda Nabi Muhammad SAW, bersama para sahabatnya dan keluarganya. Al-Fatihah untuk pengarang kitab ini, yaitu Al-Imam Ghazali, dan Nabi besar kita baginda Nabi Muhammad SAW, dan begitu pula juga keluarga beliau Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Al-Fatihah. Tanpa banyak basa-basi, langsung kita memulainya saja. Jadi saya akan membahas tentang hadis yang berupa sabda dari Rasulullah. Jadi hadis ini langsung Rasulullah yang sampaikan, langsung dari mulutnya Rasulullah. Tentang apa? Tentang 4 hak orang muslim kepada kita. 4 hak orang muslim kepada kita. Nah, di mana langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad rawa Anas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dan sungguh meriwayatkan itu Anas. Siapa ini Anas? Sahabatnya Rasulullah radhiyallahu anhu, semoga meridhai itu Allah kepada Anas tadi, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari ini perkataan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min haqqil muslimina 'alaika. 4 dari hak-hak orang muslim atas kamu. Maksudnya ini orang muslim tersebut memiliki 4 hak kepada kita. Yang sama, mereka memiliki hak kepada kita. Begitu juga kita memiliki hak kepada mereka. Tapi ini Rasulullah bagi sang pembaca ini seolah-olah dia itu berbicara langsung kepada yang membaca ini. Nah, itu masya Allahnya kita. Nah, di sini 4 itu apa saja? Nah, ini yang pertama, antuaina muhsinahum, hendaknya kamu menolong kepada orang yang berbuat baik di antara mereka. Kita menolong kepada orang berbuat baik. Ngapain kita menolong orang yang berbuat jahat? Ngapain kita menolong orang yang ahli maksiat? Ngapain coba? Maksudnya ini kita menolong kepada orang yang berbuat baik. Jika orang itu berbuat baik kepada sesama muslim dan dia kena masalah, misalnya masalah yang sangat berat sehingga dia mengeluh, kecapean, ya kasihan lah pokoknya. Jadi kita harus menolongnya. Gak usah diliatin-liatin aja. Meskipun ya itu bukan teman saya kok, apa-apa. Itu bukan kerabat saya, itu bukan keluarga saya, nggak ngurus saya. Selama dia orang muslim, dia memiliki hak kepada kita. Itu yang dimaksud dalam hadis Rasulullah ini. Gitu. Lanjut nomor 2, wa antastaghfira limudzunibihim, dan hendaknya kamu meminta ampun untuk orang yang bersalah di antara mereka. Maksudnya ini kita meminta ampun untuk orang yang bersalah, maksudnya orang yang ahli dosa lah, yang sering maksiat, sering berbuat dosa. Kita meminta ampun di sini bukan takut kepada mereka, misalkan mereka mengancam kita, lalu kita meminta ampun gitu, bukan. Yang dimaksud oleh Rasulullah di sini meminta ampun ini gimana? Kita mendoakan dia, kita mendoakan mereka, kita meminta ampun kepada Allah, ya Allah, hapuskanlah dosa saudara muslim saya, karena dia adalah sesama muslim, dia juga sesama umat, ya dia juga umatnya Nabi. Jadi ya Allah, mohonlah ampun, kami memohon ampunan, bukakanlah pintu hati dari orang yang bersalah tersebut. Wa anta da'wa limudbirihim, dan hendaknya kamu mengajak untuk orang yang berpaling dari kamu atau berbalik yang berpaling di antara mereka atau yang berbalik di
di antara mereka. Nah, maksudnya ini ya, maksudnya yang dimaksud oleh Rasulullah, kita mengajak kepada orang yang berpaling, ini yang dimaksud. Misalnya kita memiliki teman, dulunya sama-sama kita berangkat ke majelis, dulunya sama-sama kita berangkat ngaji, dulunya sama-sama kita berangkat sholat berjamaah di masjid dan perkumpulan orang muslim, kita sama-sama berangkat lah, pokoknya semualah yang berbau kebaikan. Tapi semenjak ia berpaling, semenjak ia berbalik arah dan menuju jalan yang kejelekan, nah di sini katanya Rasulullah, kita hendaknya mengajak terus, ayolah kawan, sampai kapan kau begini? Kau tidak bosan ini? Ingat, kita semua ini akan mati, kita akan kembali kepada rahmatullah, kita akan kembali kepada Allah. Semua ini hanya sementara. Ayolah kawan, dan kita harus tetap mengajak kepada orang muslim yang berpaling arah. Meskipun begini, contoh lain, ada orang muslim yang dulunya baik, sering ibadah, sering ikut majelis, tapi tiba-tiba dia sering maksiat, dia sering berbuat dosa. Nah, kita ini harus peduli sesama muslim. Meskipun dia bukan keluarga saya, ngapain saya ngurus dia? Dia bukan teman saya, ngapain saya urus dia? Dia bukan kerabat saya, dia bukan ini, segala macam. Selama orang itu orang muslim, itu memiliki hak pada kita. Nah, itu yang maksud Rasulullah. Lanjut yang terakhir, dan ini poin yang paling penting dan ini yang sering terjadi di masyarakat. Wa antuhibba ta'ibah, dan hendaknya kamu menyayangi kepada orang yang bertaubat di antara mereka. Banyak kan di masyarakat yang orang taubat bukannya disenangi, bukannya dicintai, malah diejek, malah disindir. Disindirnya, ditumben ini soal ini, aduh. Padahal Rasulullah sendiri yang menyuruh kita. Ini wajib loh, kita menyayangi orang muslim yang bertaubat. Karena kenapa? Ya ini jelas-jelas Allah udah bukakan pintu hatinya untuk bertaubat. Dosanya, ya dia sadar kalau dosanya begitu banyak sehingga ia bertobat. Gak usah dicaci, gak usah kita cari kesalahannya. Semakin kita cari kesalahannya orang, semakin kita cari sampai mendalami kesalahannya orang, itu semakin mempercepat menjerumuskan diri kita ke kemunafikan. Orang munafik masuk neraka apa enggak? Masuk neraka apa enggak? Orang munafik jelas sudah masuk neraka. Apakah kalian mau masuk neraka? Hanya gara-gara mencari kesalahan orang lain. Apalagi kesalahan orang yang bertobat. Pasti pemikiran orang itu gini, dia kok tobat ya? Pasti ada kesalahannya gini. Cari, dia cari. Gak usah, tinggalin aja. Nah ini pokoknya yang terakhir. Semoga bermanfaat untuk para jamaah sekalian. Semoga yang menyimak dan yang menonton diampuni segala dosa-dosanya, dilancarkan rezekinya, dan dipanjangkan umurnya, dan penyakitnya agar seluruh diangkat. Ini ada mati lampu.